Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Dr. Darwis Triadi membongkar mahasiswa Gajah Mada melakukan makar. Jadi ini saya lihat sumber saya juga di YouTube, banyak dibicarakan di YouTube. Jadi saya lihat di sini hanya orang menyatakan bahwa perbuatan menjatuhkan presiden itu bukan katanya perbuatan makar, itu hanya kebebasan berpendapat. Jadi ini yang saya lihat perlu kita sampaikan, apa itu artinya kebebasan berpendapat itu, apa artinya itu perbuatan pidana itu. Jadi saya lihat di sini, jadi Dr. Darwis Triadi membongkar mahasiswa Gajah Mada melakukan makar yang mengajak masyarakat menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya terkait kebijakannya dalam mengatasi virus corona. Jadi ini saya katanya alasan mereka itu hanya diskusi. Kalau diskusi bukan demikian. Sudah disampaikan informasi kepada orang lain dan juga mengarah kepada tujuan, yaitu presiden, terkait juga masalahnya ada virus corona. Jadi dengan alasan katanya itu seminar dan lain sebagainya tidak tepat, kurang tepat. Jadi banyak yang berpendapat mengajak rakyat menjatuhkan presiden, katanya kebebasan berpendapat. Jadi saya akan menanggapinya, perbuatan yang masuk kejahatan, yaitu saat berbuat dengan menggerakkan bagian tubuhnya yang menimbulkan sakit kepada orang lain, seperti perkara pembunuhan. Jadi dia menggerakkan tubuhnya itu dengan memegang pisau, mengarahkan kepada seseorang sehingga mati. Ini namanya pembunuhan. Demikian juga perkara pencurian. Dia menggerakkan badannya itu, mengambil barang orang lain tanpa seizin orang lain itu. Sehingga ini sudah termasuk perbuatan kejahatan. Masih banyak contoh-contohnya menggerakkan bagian tubuh untuk melakukan yang menyakitkan orang lain sehingga masuk kategori perbuatan kejahatan. Sekarang lewat pikiran, tadi tindakan. Jadi sekarang lewat pemikiran, mengucapkan kata-kata mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dengan kata bohong yang menimbulkan sakit hati orang lain, maka perbuatan itu sudah dikategorikan perbuatan kejahatan. Bisa itu penghinaan, bisa dia menjatuhkan negara, seperti dengan lewat pemikiran mereka telah mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden dari jabatan yang sah. Karena itu kan semua dari pikirannya, dan pikirannya sudah diwujudkannya dalam bentuk ucapan kata-kata. Nah, inilah kata-katanya ini membahayakan pihak pemerintah dan juga menyakiti hati orang lain. Jadi di sini namanya ini sudah masuk kelompok kejahatan dalam bentuk penganiayaan atau makar. Jadi di sini namanya dengan pemikiran lewat sudah diucapkan dengan kata-kata dan semua orang bisa mengerti kata-kata itu. Jadi inilah sebutnya itu adalah perbuatan itu sifatnya penghinaan atau makar. Jadi dia mengajak orang lain untuk menjatuhkan presiden terkait dengan program tindakannya menghadapi virus corona ini. Jadi ini sudah termasuk perbuatan kejahatan makar. Apalagi ada kata-katanya yang tidak baik, mengejeklah dan sebagainya, itu merupakan perbuatan menghina pribadi seseorang, yaitu seperti kalau yang dihina itu presiden, berlakulah pasal 134 KUHP khusus untuk presiden dan wakil presiden. Jadi ini sifatnya pidana biasa. Tidak ada pengaduan dari masyarakat, polisi dapat bertindak melakukan pemeriksaan untuk itu. Jadi bedanya ya.
Jadi lewat pemikiran itu mengucapkan kata-kata itu sudah diucapkan kata, ada orang yang mendengar dan lain sebagainya, dan apa yang dikatakannya itu menimbulkan sakit hati orang lain, sudah masuk tindakan perbuatan kejahatan, penganiayaan, masuk kejahatan penghinaan, atau juga bisa makar, tergantung kalimat yang dikeluarkan dari pikir dan mulutnya seseorang itu. Yaitulah kalau sudah dikeluarkan, katanya menggerakkan orang, menghimbau masyarakat untuk melanjutkan pemerintah yang sah. Ini sama juga, ini perbuatan makar. Perbuatan makar. Ya ancamannya juga hukumannya di atas 10 tahun ini. Ya itulah saya lihat. Jadi kalau kita lewat pikiran yang sudah diucapkan dengan lewat kata-kata, lewat mulut, dan ada yang bermasalah kepada negara maupun kepada pribadi seseorang, itu sudah merupakan perbuatan kejahatan. Bisa dia perbuatan kejahatan dalam bentuk makar, bisa dalam bentuk menjelekkan nama orang lain, atau jadilah saya lihat ini ya. Jadi hal ini tidak bisa lagi dikatakan kebebasan berpendapat. Menyatakan pikiran yang sudah diucapkan dari mulut seseorang yang menimbulkan ada yang sakit hati dan ada yang terancam negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, ini sudah merupakan perbuatan kejahatan, masuk pidana. Tidak bisa lagi dinyatakan kebebasan berpendapat, tidak bisa. Karena negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau suatu perbuatan sudah diatur di dalam undang-undang, maka semua warga masyarakat tanpa kecuali harus mentaatinya, menghormatinya. Apalagi masalah makar sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi tidak boleh, apapun alasannya harus dihukum orang yang melakukan itu. Jadi tidak boleh lagi membenarkan pernyataannya itu menyatakan sebagai kebebasan berpendapat. Karena demokrasi itu perlu kita sadari, demokrasi itu, kebebasan berpendapat itu adalah itu di bawah daripada hukum, negara hukum. Jadi cara kerjanya itu, setiap masalah yang tidak disenangi masyarakat atau membahayakan masyarakat dirumuskan DPR, melewat DPR yang mewakili rakyat, masalah itu di dalam undang-undang. Setelah disetujui DPR bersama pemerintah, maka dia sudah berupa hukum dalam undang-undang. Maka setiap orang harus mentaati aturan tersebut. Bagi siapa yang melanggarnya tentu dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jadi perlu kita ketahui, sikap daripada Darwis Triadi ini sangat baik. Dia perlu mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga untuk mendirikan negara ini banyak korban nyawa dan harta benda untuk mengusir Belanda dan Jepang. Jangan sudah kita terbentuk malah kita mau menghancurkannya. Sehingga Dr. Darwis Triadi pendapatnya itu perlu kita dukung semua warga masyarakat. Sekian dan terima kasih.